Swastiastu. Saya Ketutemi Oktardiani dengan NIM 190305107 dari D3 Analis Kimia akan mempresentasikan tentang praktikum analisis elektrokimia mengenai elektrolisis KI dengan elektroda inert. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui reaksi redoks yang terjadi pada elektrolisis KI dengan elektroda inert. Adapun landasan teori dalam praktikum ini yaitu rangkaian dari sel elektrolisis hampir menyerupai sel volta. Yang membedakan sel elektrolisis dari sel volta adalah pada sel elektrolisis komponen voltmeter diganti dengan sumber arus. Umumnya yang digunakan yaitu baterai. Larutan atau lelehan yang ingin dielektrolisis ditempatkan dalam suatu wadah. Selanjutnya, elektroda dicelupkan ke dalam larutan maupun lelehan elektrolit yang ingin dielektrolisis. Elektroda yang digunakan umumnya merupakan elektroda inert, seperti grafit, platina, dan emas. Elektroda berperan sebagai tempat berlangsungnya reaksi. Reaksi reduksi berlangsung di katoda, sedangkan reaksi oksidasi berlangsung di anoda. Kutub negatif sumber arus mengarah pada katoda, sebab memerlukan elektron. Dan kutub positif sumber arus tentunya mengarah pada elektroda. Akibatnya, katoda bermuatan negatif dan menarik kation-kation yang akan tereduksi menjadi endapan logam. Sebaliknya, anoda bermuatan positif dan menarik anion-anion yang akan teroksidasi dengan gas. Terlihat jelas bahwa tujuan elektrolisis adalah untuk mendapatkan endapan logam di katoda dan gas anoda. Ada dua tipe elektrolisis, yaitu elektrolisis lelehan atau leburan dan elektrolisis larutan. Adapun prosedur kerja dalam praktikum ini yang meliputi alat dan bahan serta cara kerja. Alat dan bahan dalam praktikum ini yaitu alatnya gunting, pensil, botol vial, gelas kimia, pipet tetes, labu ukur, kaca arloji, spatula, baterai, cawan petri, batang pengaduk, neraca analitik, penangas air, dan kabel penjepit. Adapun bahan dalam praktikum ini yaitu kertas saring, padatan KI, aquades, etanol, indikator PP, tepung kanji, dan elektroda C. Cara kerja dalam praktikum ini yaitu: pertama, timbang padatan KI sesuai dengan perhitungan. Letakkan KI ke dalam gelas beker untuk diencerkan. Tambahkan sedikit aquades untuk mengencerkannya. Setelah itu aduk hingga rata. Setelah itu tambahkan aquades hingga tanda batas labu ukur. Kemudian lakukan penggojokan agar tercampur. Setelah itu buat larutan amilum lalu dipanaskan dengan menggunakan penangas. Selanjutnya yaitu membuat indikator PP. Timbang indikator PP sesuai dengan perhitungan. Setelah ditimbang, dimasukkan ke dalam gelas beker. Kemudian diencerkan dengan etanol. Diaduk hingga larut. Setelah diaduk dan larut, tuangkan larutan tadi ke dalam gelas ukur 10 ml lalu tambahkan dengan etanol hingga tanda batas.
Lakukan penggojogan agar tercampur. Lalu disimpan dalam botol vial. Gunting kertas saring menyerupai ukuran cawan Petri. Lalu teteskan larutan KI ke dalam cawan Petri yang telah berisi kertas saring. Setelah semua bagian kertas saring ditetesi dengan larutan KI, kemudian rangkai alat lalu tentukan anoda dan katodanya. Lalu celupkan batang karbon ke dalam cawan Petri. Kemudian tetesi batang karbon dengan menggunakan amilum dan indikator PP. Batang karbon yang dicelupkan ke dalam cawan Petri didiamkan selama beberapa menit. Lalu setelah itu catat dan amati perubahan yang terjadi. Adapun hasil dan pembahasan dari praktikum ini. Perlakuan yang pertama, elektroda C ditempelkan pada kertas saring, dan hasilnya anoda berubah menjadi berwarna coklat. Katoda tidak ada perubahan. Perlakuan kedua yaitu elektroda C diteteskan dengan amilum. Hasilnya anoda berubah menjadi berwarna hitam, sedangkan katoda berubah menjadi berwarna putih dan terdapat gelembung. Perlakuan yang ketiga, elektroda C ditetesi dengan indikator PP. Hasilnya, anoda tetap berwarna hitam, sedangkan katoda berubah menjadi berwarna merah muda. Reaksi yang terjadi di katoda dan anoda bisa dilihat pada gambar. Dari hasil pengamatan, dapat diketahui hasil dari elektrolisis larutan KI adalah perubahan warna kertas saring menjadi coklat pada anoda. Pada katoda terjadi reduksi H2O dan pada anoda terjadi oksidasi I. Kedua elektroda C tidak ikut bereaksi karena karbon termasuk elektroda inert. Perubahan warna coklat yang terjadi pada kertas saring yang ditempeli anoda disebabkan oleh terbentuknya I2 akibat oksidasi dari I negatif. Setelah katoda ditetesi dengan amilum, kertas saring yang menempel dengan katoda tidak berubah warna, yang berarti tidak mengandung iodin. Pada katoda, selama proses reaksi elektrolisis menghasilkan gelembung gas H2. Sementara, setelah anoda ditetesi dengan amilum, kertas saring di bawahnya berubah warna menjadi hitam, yang artinya mengandung iodin. Hal ini terjadi karena ion K positif tertarik ke katoda. Setelah ditetesi indikator PP, kertas saring yang menempel pada katoda berubah warna menjadi merah muda, yang artinya larutan di kertas saring yang ditempeli katoda adalah bersifat basah. Sedangkan pada kertas saring yang menempel pada anoda setelah ditetesi indikator PP tidak berubah warna. Artinya, larutan di kertas saring ditempeli anoda tersebut bersifat asam. Kesimpulan dalam praktikum ini yaitu, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada elektrolisis larutan KI dengan elektroda C, kedua elektroda C tidak ikut bereaksi karena karbon termasuk elektroda inert. Adapun perubahan warna pada kertas saring yang ditempeli anoda berubah menjadi coklat disebabkan oleh terbentuknya I2 akibat oksidasi I negatif. Penambahan amilum berfungsi untuk mengetahui ada atau tidaknya iodin, di mana jika setelah ditambahkan amilum terdapat perubahan warna menjadi hitam, maka dari itu yang menandakan adanya iodin dan begitu pula sebaliknya. Sementara, penambahan indikator PP berfungsi untuk mengetahui sifat dari larutan pada kertas saring yang ditempeli elektroda, di mana jika berubah menjadi warna merah muda berarti basa, dan jika tidak berubah berarti asam. Sehingga diketahui dalam praktikum ini di anoda tidak terdapat iodin dan bersifat asam. Sehingga diketahui dalam praktikum ini di anoda tidak terdapat iodin dan bersifat asam. Sedangkan di katoda terdapat iodin dan bersifat basa.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan terima kasih dan Om Santi 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 Om.